Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aplikasi rekam medis yang sering digunakan di rumah sakit. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem informasi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Miwayan Eti Perwasi, Magister Terapan Kebidanan. Pencatatan data dan riwayat rekam medis kesehatan pasien adalah hal yang paling penting dalam dunia medis yang dikenal dengan istilah data rekam medis. Data rekam medis pasien tersebut dapat dipakai sebagai acuan untuk pemeriksaan kesehatan pasien selanjutnya, sebagai bukti tercatat mengenai diagnosis penyakit pasien dan pelayanan medis yang diperoleh pasien. Sistem pencatatan rekam medis pasien ini juga memiliki kelemahan. Karena adanya kelemahan yang dimiliki oleh sistem pencatatan rekam medis ini, ada beberapa hal yang diterapkan untuk mendapatkan alternatif teknologi yang dapat digunakan di masa yang akan datang untuk pencatatan dan penyampaian data rekam medis. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah yang pertama, akses secara cepat untuk pihak dokter, para medis untuk mendapatkan data rekam medis pasien. Yang kedua adalah integrasi data rekam medis antar instansi medis. Yang ketiga adalah pihak asuransi dapat melihat data rekam medis pasien yang mengajukan klaim dan mempermudahkan klaim asuransi pasien ke pihak asuransi untuk mengurangi berkas. Yang terakhir adalah pihak instansi medis dapat memberikan pelayanan yang tepat karena ditunjang dengan adanya data rekam medis dan riwayat pasien selama perawatan. Yang pertama, dengan sistem informasi rekam medis mengurangi terjadinya pasien yang mempunyai nomor rekam medis ganda. Yang kedua, aplikasi ini mempercepat pencarian status rekam medis manual yang jika pasien berkunjung di rumah sakit. Yang ketiga, sistem informasi rekam medis sangat membantu dokter, para medis untuk melakukan diagnosa, terapi, dan perawatan pasien. Ada kelemahannya. Yang pertama, karena data rekam medis pasien hanya tersimpan secara lokal di tempat di mana pasien tersebut menjalani pemeriksaan dan perawatan medis, dan antar tempat tidak memungkinkan pertukaran data secara langsung. Yang kedua, hal ini membutuhkan proses yang cukup rumit dan waktu yang cukup lama. Karena selain pasien harus mengurus klaim pengajuan asuransi, juga harus mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim dari instansi medis tempat dia menjalani perawatan. fungsi untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, maka tertib administrasi tidak akan berhasil. Ruang lingkup yang pertama dokter, yang kedua para medis, yang ketiga karyawan, dan yang keempat pasien rumah sakit. Badannya yaitu yang pertama, permasalahan ketika pasien pindah ke rumah sakit yang lain. Nah, rekam medis saat ini dimiliki oleh rumah sakit tempat pasien berobat. Nah, ketika pasien pindah ke rumah sakit yang lain, maka pasien ini tidak memiliki riwayat kesehatan. Nah, pencatatan kesehatan secara manual atau kertas itu dapat
sangat sulit untuk ditransfer ke rumah sakit yang lain karena geografis Indonesia yang bentuk dengan 1000 pulau. Nah, masalah transportasi ini juga menjadi permasalahan yang bisa menghambat pertukaran informasi riwayat kesehatan pasien. Oke, langsung saja kita masuk ke cara penggunaan aplikasi. Yang pertama, di layar awal ada tulisan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Nah, ini tuh masuk dengan dienkripsi oleh MD5. Kemudian tertera tulisan Anda memasuki aplikasi billing. Kemudian masukkan user dan password sesuai rumah sakit masing-masing. Medis atau perawat yang sedang bertugas melakukan pendaftaran kepada pasien dengan mengisi yang pertama ada nomor RM, kemudian nama pasien, nama panggilan, gender, tempat dan tanggal lahir, umur, dan alamat, telepon, agama, dan juga marital status dan pekerjaan. Untuk nama orang tua dan alamat orang tua bisa diisi. Kemudian data disimpan. Selanjutnya, petugas atau perawat mengunjungkan pasien ke poli masing-masing sesuai diagnosa. Di poli, perawat melakukan pengisian untuk penjamin pasien, hak kelas, nomor anggota, dan nomor SKP. Kemudian mengisi data kunjungan pasien, tanggal kunjungannya, dan jamnya. Kemudian asal masuknya, apakah dia datang sendiri atau melalui rujukan. Kemudian status pasiennya, cara bayar, tanggal SCP, tempat layanan, kelas, dan karcis serta harga karcis tersebut. Kemudian disimpan kunjungan. Setelah di poli, perawat akan melakukan tindakan dasar sebagai tagihan nanti di dasar billing. Perawat mengisi juga tempat layanannya di mana, contohnya di ruangan mawar, anggrek, atau sebagainya. Kemudian ada kode panggil tindakan, yaitu nomor antriannya pasien itu dapat nomor berapa. Kemudian di kelompok apa, itu di kelas mana. Terus uraian tindakannya, tindakan apa, dengan dokter siapa, dan jumlah tindakannya berapa, serta biaya tindakan dan subtotal. Kemudian bisa dicetak atau disimpan tindakan. Oke, selanjutnya ada pengelompokan ICD-10 atau pengelompokan penyakit berdasarkan diagnosa ICD. Jadi dia ini kayak semacam kode diagnosa gitu. Nah, di tampilannya itu ada tertera kode diagnosa ICD dan diagnosanya itu apa. Contohnya, typhoid fever, itu dia kodenya A01.0. Diagnosanya apa dan nanti ada muncul pencarian kodenya berapa. Nah, kemudian ada juga pengelompokan kasus penyakit berdasarkan poli atau rawat jalannya. Nah, ini sama juga sistemnya, dia menggunakan kode ICD. Jenis laporannya dari mana, contohnya IGD, kemudian kasusnya apa, kemudian ada pilihan dari kasusnya, contohnya K20 itu saraf, kemudian disimpan. Setelah perawat menentukan kode ICD dari kasus penyakit atau diagnosa, kemudian petugas atau perawat menyimpan data rekam medis dari pasien tersebut, yaitu sudah tertera tadi nomor RM-nya, nama, alamat, umur, dan jenis kelamin. Kemudian ada diagnosis, keluhan utama, diagnosis keluar, kemudian cara keluar dari rumah sakit, dan keadaan keluar dan kasusnya dalam kategori apa. Ini ada contoh laporan dari 10 kasus penyakit terbanyak di rumah sakit. Yang pertama dengan kode E14 yaitu unspecified diabetes mellitus. Kemudian yang kedua ada 110 dengan diagnosis essential primary hypertension. Kemudian yang ketiga ada kode A09 yaitu diarrhea and gastroenteritis of present infection origin.
dan seterusnya sampai 10. Itu contoh dari laporan 10 penyakit terbanyak di rumah sakit. Nah, setelah pasien melalui tahap-tahap mulai dari pendaftaran, masuk ke poli, kemudian sudah masuk ke dalam ruangan, pasien sudah terdata. Dan ini adalah contoh laporan dari pasien-pasien yang terdata di salah satu ruangan, contohnya adalah ruangan anggrek. Nah, adapun pasien yang masuk, tanggalnya dan jamnya, kemudian ada perjalanannya, kelas berapa, umur, dan alamat. Terus ada juga pasien keluar hidup, adapun list namanya. Kemudian ada pasien pindahan, itu ada juga pindahannya dari mana, kelas berapa. Kemudian ada pasien yang dipindahkan, ada kolomnya, pasien keluar atau meninggal. Kemudian ada pasien sisa sekarang. Nah, sekian penjelasan dari penggunaan aplikasi SIM RS yang ada di rumah sakit. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.